Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revian Anggi Vinditya Arfarani dari Politeknik Negeri Madiun. Di video kali ini, saya akan membahas tentang basic konfigurasi mikrotik. Pertama, kita harus masuk ke Winbox-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita pilih IP address-nya, kemudian kita klik connect. Nah, kita sudah masuk ke akses mikrotiknya ya teman-teman. Pada mikrotik, ada yang disebut dengan manajemen MNDP, yaitu Mikrotik Network Discovery Protocol. Pada mikrotik, merupakan fitur yang digunakan untuk menemukan device yang menggunakan device mikrotik. Secara default, MNDP aktif pada semua perangkat mikrotik. Cara mengakses pada Winbox ini yaitu dengan cara mengklik menu IP, kemudian pilih Nightboard. Nah, di sini kita dapat melihat perangkat di sekitar kita yang menggunakan mikrotik. Jika kita ingin mendisablekan, kita klik Discovery Interface, kemudian kita pilih mana yang akan kita disablekan, misal Ether 2. Kemudian kita klik tanda silang di sini. Selanjutnya, kita dapat merubah nama atau identitas routerboard kita, yaitu dengan cara mengeklik menu sistem, kemudian pilih identity. Nah, di sini namanya mikrotik. Kita dapat merubahnya sesuai dengan keinginan kita. Misal saya rubah menjadi router saya. Kemudian klik apply dan OK. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi router saya. Selanjutnya, pada Winbox kita dapat melakukan soft reset. Soft reset dapat digunakan ketika masih mengakses routerboard. Jadi, soft reset dapat dilakukan ketika bisa mengakses routerboard baik melalui Winbox ataupun terminal konsol. Caranya yaitu dengan cara mengklik menu sistem, kemudian kita pilih reset configuration. Nah, pada soft reset ini ada 3 mode reset yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, keep user configuration. Artinya, semua user dan password yang ditambahkan tidak akan terhapus. Jadi selain user dan password, semua akan terhapus. Dan yang kedua, no default configuration. Artinya, semua konfigurasi akan di-reset atau dihapus tanpa terkecuali, dan tidak akan membuat router menjadi settingan default public. Dan yang ketiga, do not backup. Artinya semua konfigurasi akan di-reset termasuk file backup. Selanjutnya pada routerboard, kita dapat mengakses user login management, yaitu aturan untuk mengakses routerboard. Menu yang digunakan untuk mengatur user login terdapat pada menu sistem, kemudian pilih user. Nah, manajemen user dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu user dan groups. Di sini terdapat 3 privilege yang disetting sesuai pilihan. Yang pertama yaitu full, artinya user dapat melihat, menulis konfigurasi dan dapat melakukan konfigurasi dengan bebas. Dan yang kedua read, user hanya dapat melihat isi menu dalam routerboard tersebut dan tidak dapat melakukan konfigurasi. Dan yang ketiga write, user hanya dapat mengkonfigurasi saja dan tidak bisa melihat hasil konfigurasi. Bila kita ingin menambahkan grup, kita klik tombol add di sini. Kemudian kita klik
play, dan oke. Nah, di sini sudah terdapat grup 1. Sedangkan jika kita ingin menambahkan user, kita klik di user, kemudian kita klik add. Kita pilih kategorinya. Saya memakai kategori read, kemudian kita play dan oke. Nah, di sini sudah terdapat user 1 dengan kategori read. Selanjutnya, kita dapat merubah tanggal dan waktu pada Rotterboard kita dengan cara mengklik menu sistem, kemudian pilih clock. Nah, di sini terdapat time dan time zone. Time di sini sudah diatur secara otomatis, sedangkan time zone kita harus menginputkan secara manual. Pada Winbox ini juga dapat mendisablekan, mengenable atau menguninstall pada Mikrotik dengan cara klik sistem, kemudian pilih package. Nah, di sini sudah terdapat banyak paket ya teman-teman. Kita dapat mendisablekannya, mengenable, uninstall, unschedule, downgrade, dan update, dan check installation. Selanjutnya, kita akan melihat versi Rotterboard yang kita gunakan dengan cara mengeklik sistem, kemudian pilih result. Nah, ini adalah versi dan spesifikasi Rotterboard kita. Bila sudah mengetahui versi dan spesifikasinya, kita dapat mengupdate atau mendowngrade versi OS Mikrotik. Upgrade OS Mikrotik digunakan agar Rotterboard selalu up to date untuk memperbaiki bugs. Untuk versi update, dapat memilih versi stabil, karena versi ini adalah versi yang sudah stabil dalam performanya. Setelah itu, kita dapat meng-backup atau mengekspor dan import, yaitu dengan mengklik tombol menu files. Nah, di sini akan ada pilihan kita dapat meng-backup, restore, dan upload. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.